Mungkin banyak sekali ibu di luar sana yang mengalami hal yang serupa, hal yang mirip dengan apa yang ibu-ibu alami. Yang jelas ketika kita berduka itu tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Cara kita menyikapi kehilangan anak tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kadang-kadang kalau saya lebih suka melihat foto-foto anak saya, tapi mungkin ada teman-teman yang nggak bisa melihat foto. Jadi itulah cara. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Kalau kembali ke yang saya alami, lewat dukungan doa dari orang banyak. Jujur, alumni, murid-murid yang pernah aku ajar sering datang berkunjung, mendoakan, itu menjadi satu kekuatan. Nah, untuk para mama yang di luar sana yang juga mengalami hal yang sama dengan yang kami alami, nggak salah bersedih. Tidak salah untuk bersedih, bahkan ketika nggak bisa menerima, marah dengan Tuhan, itu tidak salah, itu manusiawi karena kita memang manusia. Tapi kembali apa yang kami alami di sini bahwa benar Tuhan itu memang sumber kekuatan kita, Tuhan yang akan menguatkan kita kembali, bahkan kita harus tetap meyakini bahwa di balik kedukaan yang kita alami, Tuhan tuh sudah menyiapkan rencana yang jauh lebih baik yang kita tidak pahami saat ini. Karena pengetahuan kita kan terbatas, tapi Tuhan itu sangat tidak terbatas. Mungkin itu. Dari sisi saya itu, intinya kalau mau bersedih, bersedih aja. Gitu kan, nangis aja. Biarin orang mau ngomong apa, itu kan dia nggak tahu rasanya kayak apa. Jadi nikmatilah kesedihan gitu. Maksudnya kasih waktu untuk kita bersedih, menikmati kesedihan itu. Terus kalau saya memaknai kedukaan itu ya, saya maknai akhirnya pelan-pelan saya akhirnya nyadar hidup itu bukan milik kita gitu. Maksudnya Tuhan itu bisa ambil kapanpun maksudnya kan kehidupan kita. Intinya kita harus proseslah kesedihan itu, tapi kasih waktu. Selalu ada cara Tuhan buat menghibur kita. Jadi terus saya tuh sampai mikir tuh, karena saya kan dulu juga pernah terpuruk banget ya. Sampai saya pernah mikir kalau saya terpuruk dan tidak mau bangkit, apakah saya tidak penasaran Tuhan mau kasih apa gitu. Hidup saya ke depannya gitu. Jadi ya itu sih, ya tetap harus punya pengharapan. Karena pengharapan itu yang bikin kita bisa bertahan sih. Kalau saya melihat balik 3 tahun 2022, ngelihat sekarang kayaknya rasanya kayak nggak mungkin gitu loh. Saya nggak mungkin saya bisa berdiri di titik ini. Kayaknya mustahil banget. 3 tahun lalu saya benar-benar terpuruk. Tapi saat ini luar biasa Tuhan ternyata ya nambahin yang tadi ya, punya cara gitu loh. Kalau saat ini buat mama-mama di sana yang mengalami kedukaan atau yang kehilangan orang yang disayangi, itu adalah memang saat itu pasti akan sulit banget buat kita. Tapi terpuruk, tapi harus yakin bahwa ada Tuhan Yesus ya di situ ya. Bahwa Tuhan Yesus tuh akan ada di samping kita gitu, nemenin kita saat kita pikir, kita nangis, lu Tuhan di mana? Tuhan di mana? Ada di situ gitu. Cuma kadang-kadang kita terlalu fokus dengan kesedihan kita. Kita menutup diri dengan kesedihan sehingga kita tidak bisa ngelihat bahwa kasih Tuhan tuh ada. Tuhan tuh ngerangkul kita gitu loh di situ. Cuma kita terlalu tertutup dengan duka cita kita ya. Saya kayak kayak terantai gitu loh. Sebenarnya kuncinya tuh udah ada gitu. Udah ada Tuhan Yesus, ada semua, ada di firman Tuhan. Kita udah pegang kunci ya. Cuma selama ini kita nggak pernah tahu bahwa duka cita itu udah ngikat kita terlalu kuat gitu loh. Nah, ngebukanya itu ya kuncinya ada di Tuhan, datang sama Tuhan gitu. Sama satu lagi, kalau dalam duka cita jangan sendirian ya. Please jangan sendirian, please find support group. Jangan menutup diri. Itu akan lebih cepat pulihnya. Jauh lebih cepat dengan pendampingan dari orang-orang yang sayang sama kita ya. Dari pendeta, hamba Tuhan, atau dari kayak kita ketemu ada support group kita ya, Victorious Mother Indonesia, itu juga awalnya dari beberapa mama, founder kita itu beberapa
mama yang ketemu di medsos ya. Awalnya founder kita ketemu di medsos, membentuk WhatsApp group. Akhirnya semakin terberkati, membantu lebih banyak mama-mama ya. Akhirnya jadi seluruh Indonesia ada, di luar negeri juga ada. Akhirnya kita secara rutin bikin ibadah setiap bulan. Nah disitulah punya kekuatan lebih itu dari ada support group. Sangat-sangat perlu. Jangan please, jangan berduka cita sendiri, jangan menutup diri please, itu jangan gitu loh. Tuhan juga mengirimkan bantuan lewat orang-orang terdekat gitu loh. Itu sih kalau dari saya. Jangan sendirian melewati, karena kamu tidak sendirian juga. Nah, mungkin singkat saja satu pertanyaan terakhir, salah satu aja ibu yang menjawab. Kita ada medsosnya ya, kita ada di YouTube ada, Victorious Mother Indonesia, di TikTok juga ada, sama Victorious Mother Indonesia, di Instagram juga ada. Jadi founder kita kita saling memanggil mama ini dengan nama anak yang sudah berpulang. Jadi Mama Mili, Mama Radit Irawan karena dua. Radit Irawan, saya Mama Ino. Jadi untuk foundernya ada Mama Cliff dengan juga Mama Hiskia. Ada lagi mama-mama yang di Bandung yang pengurusnya juga. Kita udah seluruh Indonesia. Jadi mama yang ada di daerah Bandung pun boleh kontak kita karena kita punya lagi koordinator di daerah misalkan Jawa Barat, di daerah Sumatera juga ada ya, Kalimantan ada. Jadi Jawa Tengah ada. Jadi mama-mama dimanapun kalau merasa iya, jadi jangan merasa sendiri gitu loh. Kita ada ini untuk saling menguatkan. Justru saat kita saling menguatkan itu lebih cepat bangkit ya. Dan kita merasakan manfaatnya. Betul. Jadi bisa nemuin kita di medsos. Sosmed ya? Ya, Oke. Di Instagram, TikTok, dan YouTube Victorious Mother Indonesia. Alright. Sekali lagi terima kasih Ibu Windy, Ibu Pristi ya, dan Ibu Siska juga, terima kasih buat sharingnya. Saya percaya bukan hanya membagikan cerita perasaan duka, tapi bagaimana Tuhan ada untuk membantu dan menumpang dengan anugerahnya kita bisa bangkit. Sekali lagi terima kasih banyak, jadi berkat terus lewat kisah dan kesaksiannya. Terima kasih sudah datang di Solusi. Nah buat sahabat Solusi yang hari ini sedang mengalami duka yang begitu dalam, kamu merasa sepertinya dunia berhenti berputar, kamu merasa hidupmu hancur dan kamu merasa sendirian, ingat, kamu tidak sendirian. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini untuk bercerita, karena ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan juga mendukung kamu di dalam doa. Jangan lewati ini sendirian. Kami tunggu ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.